Setelah itu ya, surah Al-Fatih ayat terakhir ya. Salah ayat 29 kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar utusan Allah. Kami pihak Aswaja tidak memaksa antum itu harus ikut siapa. Cuma seperti ini. Sehebat apapun imam Anda, setinggi apapun derajatnya, sealim apapun misalnya, tapi Anda jangan taklid buta, jangan fanatik buta. Kalau memang salah, kita bijak, akui kesalahannya. Jangan membela orang yang salah itu malu dong. Membela orang yang salah sebenarnya itu menunjukkan bahwa dirinya juga bodoh. Ya, saya pasti mengkanter Salafi Wahabi yang memang menyimpang dari pendapat-pendapat ulama salaf. Saya tidak memfitnah. Coba Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa mengusap kepala ketika berwudu hukumnya adalah sunnah. Di mana itu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'duh. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya ingin merespon atau menanggapi kelompok Ustadz Khalid Basalamah. Bisa jadi ya santrinya, kalau bukan santrinya ya bisa jamaahnya. Yang pasti kelompoknya lah. Kenapa? Karena mereka itu menanggapi konten saya membela Ustadz Khalid Basalamah. Padahal sudah jelas apa yang saya sampaikan, ada dalilnya, ada hujahnya. Artinya saya bukan CCL ya, bukan caca colok ya. Kata Maduranya caca colok itu. Saya menanggapi, saya pasti dengan hujahnya, dengan dalilnya. Ternyata namanya pengikut atau kelompok Ustadz Khalid Basalamah Al-Wahabi ternyata tidak mau menerima kebenaran. Bahkan yang disalahkan adalah saya. Padahal tujuan saya sudah jelas meluruskan. Karena bengkok oleh saya diluruskan. Biasanya berterima kasih kepada saya, kesalahannya diluruskan oleh saya, dibenarkan oleh saya. Di antara komentator ya, di antara komentator menanggapi konten saya, yang pertama adalah Hasbani Bani. Oke, saya baca komentarnya dari Hasbani Bani. Gus ngaji lagi yang benar. Membaca ta'awudz sebelum baca Al-Quran itu perintah Allah. Antum ngaji tentang bid'ah dari kitab-kitab ulama salaf supaya antum nggak menyesatkan. Ahlus sunnah wal jamaah itu akidah dan amaliyah ikut Nabi dan para sahabat. Kalau Aswaja itu ikut pantas. Kalau Aswaja itu enggak pantas ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi lebih tepat ahlul bid'ah berjamaah. Ini lucu ini. Ini anggaplah kayak bayi komentarnya itu. Lucu banget itu. Kenapa menyuruh saya mengaji? Berarti dia adalah pintar, cerdas. Tapi cerdasnya mungkin terbalik lah. Ngajinya juga terbalik mungkin. Yang sehingganya muncul kata-kata yang menunjukkan dirinya bodoh. Apa yang saya sampaikan sudah jelas. Sudah jelas. Kalau untuk membaca Al-Quran, kan sudah jelas penyampaian saya. Kalau untuk membaca Al-Quran, ya dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Tapi kalau untuk menjadikan dalil, istidlal, hujjah, maka tidak disyariatkan
tidak dianjurkan membaca ta'awudz. Monggo saya ulang lagi ya, agar lebih jelas, tak baca lagi. Saya sudah jelaskan diantaranya pendapat Syekh Utsaimin. Biar jelas, Syekh Utsaimin ini adalah tokoh Salafi Wahabi. Tokoh Salafi Wahabi. Biasanya ustadz-ustadz Salafi Wahabi sering mengambil pendapatnya Syekh Utsaimin. Saya baca lagi. Fama qusida bihil istidlalu fa innahu la yuta'awwadhu fih. Maka jika Al-Qur'an dijadikan istidlal, dijadikan dalil, maka fa innahu la yuta'awwadhu fih. Tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Anda mengerti ta'awudz? Apa ta'awudz? Lafadznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ta'awudz. Jadi tidak dianjurkan ketika menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai istidlal, dalil. Misalnya seperti Ustadz Khalid Basalama menjadikan dalil ayat Al-Qur'an. Pada waktu itu ada orang yang bertanya tentang bekas. Bertanya tentang bekas sujud Rasulullah. Apakah dahi Rasulullah hitam? Maka si Khalid itu membaca ayat Al-Quran dijadikan dalil, didahului dengan ta'awudz. Maka ini yang dimaksud saya, yang dimaksud bid'ah. Berarti si Khalid itu melakukan bid'ah. Ini pendapat siapa? Syekh Utsaimin. Bi khilafi ma qusida fit tilawah. Berbeda sekarang jika dimaksudkan untuk dibaca. Jadi beda. Al-Quran mau dijadikan istidlal, dalil. Apakah Anda tidak mengerti? Apa Anda bisa membedakan? Dijadikan istidlal, dijadikan dalil, dijadikan referensi. Kalau mau dibaca, ya dibaca biasa. Tanpa dijadikan dalil. Kalau Ustadz Khalid Basalama itu menjadikan dalil. Ayat Al-Quran dijadikan dalil, kemudian didahului dengan ucapan ta'awudz. Ini yang dimaksud bid'ah. Kalau membaca Al-Quran, tidak masalah, disyariatkan. Wal ayatu zahiratun, ayat tentang masalah mengucapkan ta'awudz ketika membaca Al-Quran, dimaksudkan untuk dibaca, sudah jelas ayatnya. Apa ayatnya? Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitani, dari setan, ar-rajimi, yang dirajim, artinya dilaknat. Ketika kamu membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awudz. Ini anjuran sudah dari Al-Quran. Makanya saya mengatakan bid'ah kepada Syekh Khalid, pelaku bid'ah juga Syekh Khalid, karena Syekh Khalid itu membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Wahada yadullu ala annal mustadillat wal khatiba wal katiba la yasta'idu wa la yubasmilu. Wa innama yaktafi biqala Allah Ta'ala aw ma'ashbaha dzalika. Ini sudah jelas. Saya baca lagi untuk memperjelas. Karena Anda sepertinya gimana ya? Enggak nyambung gitu. Coba lihat video saya sampai selesai agar enggak gagal paham. Sudah jelas saya sampaikan dengan sejelas-jelasnya. Maka saya berani bilang Ustadz Khalid itu pelaku bid'ah, penuduh bid'ah, ternyata pelaku bid'ah. Karena menyimpang dari ulamanya sendiri. Menyimpang dari Syekh Utsaimin. Karena Syekh Utsaimin juga tidak menganjurkan ketika menjadikan dalil dari Al-Quran untuk membaca ta'awudz. Antum ngaji tentang bid'ah dari kitab ulama salaf supaya antum enggak menyesatkan. Ya siapa sih menyesatkan? Yang menyesatkan ya sudah jelas Ustadz Khalid Basalama. Adakah ayat Al-Quran, hadis Rasulullah yang menganjurkan membaca ta'awudz ketika ayat Al-Quran dijadikan dalil istidlal? Berarti sudah jelas apa kata-kata antum itu, bahwa yang melakukan bid'ah dolalah itu adalah Ustadz Khalid Basalama. Maka itu taklid buta. Pembelaan Anda itu
Pembelaan apa ya? Menunjukkan kebodohan Anda. Yang selanjutnya dari saudara Zainal Bahari. Ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi masih melakukan tahlilan orang mati, kunut tiap subuh, senandung setelah adzan, yakni zikir-zikiran itu, zikir bersama setelah sholat wajib, bersolawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alias karangan manusia. Ini maksudnya menuduh bahwa kami melakukan yang demikian itu adalah pelaku bid'ah. Ya sudah pastilah, sesuai apa yang saya sampaikan, bahwa Ustadz Khalid Basalamah dan kelompoknya kalau seperti itu ibarat maling teriak maling. Artinya penuduh bid'ah ternyata dirinya pelaku bid'ah. Nah, kalau ini dikatakan bid'ah, dan menurut pemahaman Salafi Wahabi setiap bid'ah adalah sesat, maka bagaimana dengan Ustadz Khalid Basalamah yang mengucapkan ta'awud sebelum menjadikan ayat suci Al-Quran sebagai dalil? Itu juga bid'ah. Nah, kalau dikatakan semua bid'ah itu sesat, berarti Ustadz Khalid Basalamah dan kelompoknya dan yang setuju dengan pendapatnya Khalid Basalamah, ya juga pelaku bid'ah. Kalau pelaku bid'ah menurut versi Salafi Wahabi, ya sesat. Kalau sesat tempatnya di mana? Ya neraka. Ya, sangat berbeda dengan pengertian ulama kami. Sedangkan menurut kami, selama bid'ah itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, artinya masih ada sandaran-sandaran syariat, ada dasar-dasar syariat, maka bid'ah itu tidak sesat. Tapi kalau Wahabi Salafi mengatakan bid'ah itu semuanya sesat, berarti Ustadz Khalid Basalamah melakukan bid'ah dan kesesatan. Ini dari Supandi. Walaupun Salafi difitnah, namun orang cerdas tahu kalau Salafi pembawa kebenaran. Ini sebenarnya tidak mengerti tentang masalah ghibah dan fitnah. Kalau fitnah itu berarti mengada-ngada, berbicara atau membicarakan orang lain tidak sesuai dengan fakta. Ini adalah fitnah. Tapi apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan kenyataan bahwa Ustadz Khalid Basalamah melakukan bid'ah. Yang pertama, pada video sebelumnya Ustadz Khalid Basalamah menyatakan bahwa dahi Rasulullah, bekas dari sujud dahi Rasulullah itu adalah hitam. Mengartikan ayat atau menafsirkan ayat simahum fi ujuhihim min atharis sujud. Itu diberi penafsiran dengan Ustadz Khalid Basalamah bahwa dahi Rasulullah dan pengikut-pengikutnya, orang yang ahli sholat, adalah hitam dahinya. Padahal sudah jelas menyimpang juga dari ulama mereka. Artinya dari pendapat-pendapat ulama Salafi Wahabi. Ya, yang dimaksud dengan bekas sujud itu bukan jidat yang hitam, bukan dahi yang hitam, tapi apa? Istinaratul wajhi, bercahayanya muka. Karena apa? Rasulullah menyifati hal demikian, as-salatu nurun. Kata Rasulullah itu, as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Jadi tidak benar apa yang disampaikan Ustadz Khalid itu bahwa bekas atau bekas sujud dari dahi Rasulullah itu adalah hitam. Tidak ada penafsiran seperti itu. Maka saya bilang Khalid itu penuduh bid'ah, ternyata pelaku bid'ah. Ya, Anda harus mengerti apa yang dimaksud dengan ghibah, apa yang dimaksud dengan fitnah. Fitnah itu berbicara tidak sesuai dengan kenyataan, artinya mengada-ngada. Kalau saya tidak mengada-ngada, maka saya bilang, saya tidak akan berbicara, saya tidak akan berpendapat tanpa adanya referensi. Pasti ada referensinya. Sudah biasa di kalangan aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Ghibah itu berbicara sesuai dengan fakta,
seperti membicarakan kejelekan orang lain. Kalau kami, insya Allah tidak seperti itu. Saya meluruskan. Bahkan menurut kami, kalau dikatakan ghibah adalah boleh. Karena hukum asal ghibah adalah haram. Kalau ada tujuan tertentu, ya boleh, bahkan bisa wajib. Ligharadin shahin syar'iyyin, itu bisa wajib. Kalau seandainya bisa menjerumuskan orang lain. Maka teman-teman Salafi Wahabi harus paham apa itu ghibah, apa itu fitnah, biar tidak terjerumus pada kesesatan. Ini komentar di Husain. Ini semuanya jelas pendukung atau kelompok Ustadz Khalid Basalamah. Alhamdulillah, dengan saya hijrah ke paham Salafi, memang benar-benar nyaman. Keluarga tambah rukun dan damai. Dan dari istri dan saudara lingkungan makin banyak yang mengikuti. Oke, terserah. Itu terserah apa keinginan antum. Mau ikut yang mana sudah terserah. Kami pihak Aswaja tidak memaksa antum itu harus ikut siapa. Cuma seperti ini. Sehebat apapun imam Anda, setinggi apapun derajatnya, sealim apapun misalnya, tapi Anda jangan taklid buta, jangan fanatik buta. Kalau memang salah, kita bijak, akui kesalahannya. Jangan membela orang yang salah itu malu dong. Membela orang yang salah sebenarnya itu menunjukkan bahwa dirinya juga bodoh. Nah, makanya setinggi apapun derajatnya, Anda kagum dengan tokoh Anda, tapi kalau salah, jangan dibela. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kesalahan yang dibiarkan, yang pertama, pembodohan kepada umat. Apalagi yang berbicara adalah tokoh. Pasti umat itu mengikuti tokoh. Maka saya katakan pembodohan kepada umat. Yang kedua, jika kesalahan itu dibiarkan terus berlarut-larut, tidak ada yang meluruskan, tidak ada yang memberikan tanggapan atau merespon, maka dianggap sebuah kebenaran. Kebatilan yang dibiarkan, maka akan muncul dianggap sebuah kebenaran. Itu masalahnya. Maka saya pasti mengkanter Salafi Wahabi yang memang menyimpang dari pendapat-pendapat ulama salaf. Saya tidak memfitnah. Coba Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa mengusap kepala ketika berwudu hukumnya adalah sunnah. Di mana itu ada? Coba cari. Al-Quran sudah jelas. Jumhur ulama mengatakan bahwa mengusap kepala termasuk fardu, bukan sunnah. Orang seperti itu yang Anda bela. Membela orang yang salah, sudah jelas kesalahannya. Sering saya katakan, yang membela adalah orang yang safihun, orang yang bodoh, orang yang goblok. Maka dari itu, saya sarankan kepada teman-teman, khususnya Salafi Wahabi, yang komentar di kolom saya, marilah kita menyadari, kalau salah, ia bilang salah. Ada juga kalau Ustadz Khalid Basalamah itu kalau keliru lalu disampaikan kepada beliau, lalu beliau menyadari dan akan mengubah pendapatnya. Silahkan sampaikan. Silahkan sampaikan kepada Ustadz Khalid Basalamah bahwa pendapatnya keliru, ada Aswaja yang meluruskan. Silahkan sampaikan. Kalau memang tidak terima, kami diskusi. Kapanpun siap. Tuh, itu yang namanya kesesatan, menafsirkan Al-Quran dengan kemauannya sendiri, dengan keinginan sendiri, berarti muncul dari nafsunya. Coba lihat tafsir, bagaimana tafsir. Masa lebih alim dari ulama tafsir? Saya lebih mengikuti ulama tafsir daripada Ustadz Khalid Basalamah. Kan gitu. Makanya jangan taklid buta. Nah, sebenarnya Salafi Wahabi itu harus berterima kasih kepada teman-teman Aswaja yang selalu meluruskan, mengingatkan, tidak membiarkan kesalahan, tidak membiarkan kebodohan semakin merajalela, apalagi membodohi umat. Kasihan umat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai klarifikasi saya terhadap komentator yang mengomentari channel saya yang berkenaan dengan Ustadz Khalid Basalamah. Silahkan sampaikan sekali lagi, silahkan sampaikan.
Ya syukur, saya bersyukur kepada Allah kalau Ustadz Khalid Basalamah itu mau berdebat. Kan sudah banyak dari santri-santri Asbaja itu menyatakan siap diskusi, siap debat. Jangan mengelak, lalu ngeles. Artinya jangan tidak dibenarkan debat dengan ahli bidah. Siapa yang tidak membenarkan? Al-Quran sudah jelas. Wajadilhum billati hiya ahsan. Silahkan, tidak apa-apa berdebat asalkan dengan ilmiah, tujuannya baik, agar kita tahu mana referensinya, mana dasarnya, ini yang benar, ini yang keliru. Kalau sama-sama ada dasarnya dan itu khilafiyah, kita memaklumi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.